Satu, jelaskan pengertian gambar ilustrasi, komik, kartun, dan karikatur secara etimologi menurut ahli dan kamus. Secara etimologi, pengertian ilustrasi berasal dari kata bahasa Latin illustrare yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Menurut para ahli, ilustrasi adalah sebuah gambar yang meluruskan tujuan tertentu seperti contohnya cerpen. Menurut ahli-ahli lainnya, ilustrasi adalah sebuah gambar yang berkaitan dengan seni rupa. Menurut kamus, ilustrasi adalah hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik gambar, lukisan, fotografi, teknik seni rupa, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih meningkatkan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. 2. Bagaimanakah perkembangan ilustrasi komik, kartun, dan gambar karikatur? Jelaskan dengan contoh gambarnya, siapakah tokoh-tokohnya, beri ulasan biografi salah satu tokoh yang berkarya. Perkembangan seni ilustrasi Indonesia sudah dikenal sejak lama, hanya saja tidak populer saat ini. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya gambar-gambar yang terdapat pada peninggalan dahulu lontar. Di sisi lain, seni ilustrasi modern seperti yang kita kenal sekarang baru berkembang di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Ketika Balai Pustaka didirikan pada tanggal 22 September 1917, telah banyak bermunculan ilustrator dari Indonesia yang bekerja di majalah Panji terbitan Balai Pustaka. Misalnya Ardi Soma, Abdul Salam Kadi Sinastron, dan lain-lain. Selain itu, banyak ilustrator Belanda seperti Jan van Heyden, Johan Sluiter, dan Susan Benyon. Pada masa penjajahan Jepang, kemajuan pemuda Indonesia di bidang penulisan dan penerbitan membuat pemerintah Jepang merasa khawatir dan curiga akan terjadinya pemberontakan, sehingga dibentuklah badan sensor yang bertujuan agar semua hasil karya pemuda Indonesia sesuai dengan keinginan pemerintah Jepang. Ilustrator yang terkenal pada saat itu adalah Karyono, Norman Kamil, dan Surono yang bekerja pada majalah Asia Raya. Biografi J. van der Heyden. Jan van der Heyden lahir pada 5 Maret 1637. Pelatihan pertama van der Heyden datang dari pelukis kaca lokar. Karya van der Heyden sebagian besar terdiri dari pemandangan kota dan penggambaran kelompok bangunan lainnya. Meskipun dia melukis sekitar 40 lanskap murni, beberapa karyanya adalah penggambaran relatif tepat dari sebuah lokasi aktual. Tetapi banyak lagi yang lainnya sepenuhnya merupakan fantasi arsitektur imajiner yang biasanya adegan bermandikan cahaya yang cermelang dengan tajam, kejernihan hampir tidak wajar, dan ditandai dengan perhatian yang luar biasa terhadap detail. 3. Jelaskan yang Anda ketahui tentang asas-asas unsur-unsur ilustrasi. 1. Gambar manusia. Dalam membuat ilustrasi manusia dibutuhkan sebuah penguasaan dan pemahaman proporsi dan anatomi tubuh manusia, baik itu tubuh manusia dewasa maupun anak-anak. Proporsi adalah perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Yang dimaksud dengan anatomi adalah kedudukan susunan tulang serta otot yang menentukan besar kecil, jembung, menonjol tidaknya tubuh manusia yang dapat menentukan bentuk ukuran tubuh. 2. Gambar binatang. Ilustrasi binatang tidak jauh beda dengan menggambar ilustrasi manusia, yaitu dapat menguasai proporsi, anatomi, dan dengan proporsi dan anatomi binatang yang akan digambar. Jenis serta bentuk binatang yang dapat dibedakan dan dikelompokkan menjadi binatang
darat, laut, dan udara. 3. Tumbuhan. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan, banyak ragam jenisnya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggambar tumbuhan secara sederhana dan lengkap. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara sederhana, tumbuhan tidak perlu digambar secara detail, namun hanya berupa kesan bentuk tumbuhan. Untuk menggambar ilustrasi tumbuhan secara lengkap, tumbuhan digambar secara detail dan cermat bagiannya. 4. Bagian-bagian lainnya. Banyak benda-benda yang dapat dijadikan ilustrasi seperti benda alam, benda buatan manusia, dan benda imajinasi. Benda-benda yang digambar dalam ilustrasi ini umumnya digunakan sebagai penghias atau perlengkapan gambar. Nomor 4. Jelaskan apa fungsi gambar ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari dan beri contohnya bisa dengan gambar dan video. Kita tahu foto sebagai sarana dalam mengungkapkan pengalaman tentang suatu kejadian yang diekspresikan dengan media gambar. Contohnya, memberikan gambaran terkait isi sebuah cerita atau tulisan yang disampaikan. Dan yang B, propaganda. Nomor 5. Bagaimanakah jenis-jenis bentuk karya seni ilustrasi? Jelaskan perbedaan serta beri contoh-contohnya. A. Gambar ilustrasi dekoratif merupakan gambar yang memiliki fungsi untuk menghiasi sesuatu yang sebuah bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya-gaya tertentu. B. Gambar ilustrasi naturalis merupakan suatu gambar ilustrasi yang mempunyai warna dan bentuk yang sama dengan kenyataan di alam tanpa suatu penambahan atau pengurangan. C. Ilustrasi buku pelajaran mempunyai fungsi guna menerangkan teks atau peristiwa baik yang ilmiah atau yang berupa gambar. Bagian memiliki bentuk berupa gambar natural, bagan, dan foto. Yang D. Ilustrasi khayalan merupakan gambar dari hasil pengolahan dari cipta secara imajinatif atau khayal. Ilustrasi khayalan pada umumnya terdapat pada ilustrasi cerita, komik, novel, dan roman. Dan yang terakhir nomor 6. Jelaskan teknik mencipta karya seni gambar ilustrasi dengan menggunakan media atau alat bahan apa yang dalam menciptakannya. 1. Teknik pointillistis merupakan suatu ilustrasi gambar yang bentuknya berupa titik untuk mencapai kegelapan dan cahaya. Yang kedua, metode full scan, yaitu metode untuk menyesuaikan gambar untuk mencapai bentuk ideal. Pergerakan gambar dari gelap ke cahaya secara bertahap dapat berubah. Hal ini dilakukan dengan cara menghaluskan sapuan kuas. Yang ketiga, teknik diesel, yaitu teknik menggambar dengan bahan kering. Untuk dapat mencapai warna abu-abu dari bagian gelap ke bagian terang, dipompa dengan kolektor debu. Metode ini digunakan untuk mendapatkan citra seorang naturalis. Dan langkah-langkah membuat ilustrasi. Yang pertama, gagasan. Hal pertama untuk menggambar
Ilustrasi adalah menentukan gagasan. Gagasan ilustrasi bersumber dari materi yang diilustrasikan. Setelah terdapat gagasan, kemudian tentukan tokoh, suasana, adegan, serta suasana pendukung adegan yang ingin digambar. Sebelum mulai pada tahap berikutnya, tentukan terlebih dahulu corak gambar serta media yang digunakan. Yang kedua, sketsa. Menggambar sketsa atau membuat rancangan gambar. Dalam menggambar sketsa ilustrasi pada umumnya menggunakan pensil. Namun ada juga yang memakai krayon, pensil warna, tinta bak, cat air, dan lain sebagainya. Sketsa pada umumnya masih berbentuk garis sederhana yang merupakan sebuah rancangan sederhana secara global. Yang terakhir, pewarnaan. Untuk mewarnai rancangan gambar ilustrasi yang sebelumnya dikerjakan, gambar ekspresi tersebut dengan dua corak, yaitu corak realis dan non-realis, ekspresionisme, abstrakisme, dan lain sebagainya. Dan media gambar ilustrasi. Media gambar ilustrasi ini cuma satu aja ya. Yang satunya media hitam putih. Banyak orang yang menggambar ilustrasi dengan memakai trackpen, sedangkan pewarnaannya memakai bak tinta. Trackpen cukup mudah untuk digunakan sehingga banyak orang yang menggunakannya. Seiring dengan berkembangnya teknologi, sekarang banyak alat yang lebih praktis, antara lain rapido, pena, spidol, bahkan komputer atau printing. Dia pewarnaan. Media pewarnaan ini ada dua, cat air dan pensil warna. Cat air adalah unsur atau bahan yang dipakai sebagai pewarna dengan menggunakan air. Menurut sifatnya, cat air sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu transparan watercolor dan non-transparan atau evacuee watercolor. Yang terakhir, pensil warna. Banyak mengandung lilin. Pada umumnya banyak memiliki variasi warna. Tingkat kesulitan dalam menggunakan pensil warna disesuaikan dengan kualitas pensil warna tersebut. Semakin bagus kualitasnya, biasanya akan semakin mudah yang digunakan